Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke kajian ngaji filsafat, masih di tema tentang memahami kaidah fikih, yaitu tentang pemikiran Imam Syafi'i. Kali ini kita lanjut tentang salah satu pemikiran beliau, bagaimana beliau memandang tentang hubungan manusia dengan manusia. Jadi katanya beliau, siapa yang menginginkan husnul khotimah di penghujung hidupnya atau di penghujung umurnya, hendaknya ia berprasangka baik atau husnuzon kepada manusia. Lalu berapa banyak orang yang telah berbuat kebajikan kepadamu yang membuatmu terbelenggu dengannya, dan berapa banyak orang yang memperlakukanmu dengan kasar dan ia memberikan kebebasan kepadamu. Terus katanya Imam Syafi'i, sebesar-besar aib atau keburukan adalah kamu mengira bahwa keburukan orang lain, sedangkan keburukan itu bisa jadi terdapat dalam dirimu sendiri. Jadi maksudnya Imam Syafi'i, kita jangan pernah menganggap diri kita itu paling suci di antara orang lain, karena bisa saja keburukan kita ditutupi oleh Allah, dan bisa saja keburukan itu ada dalam diri kita. Makanya kata beliau, terlalu keras dan menutup diri terhadap orang lain akan mendatangkan musuh, dan terlalu terbuka juga akan mendatangkan kawan yang tidak baik. Maka posisikanlah dirimu di antara keduanya itu. Jadi ini nasihat dari Imam Syafi'i ketika berhadapan dengan manusia. Maksudnya bahwa menjadi orang itu jangan terlalu tertutup dan juga jangan terlalu terbuka. Karena apa? Kalau dalam hidup ini kita itu terlalu tertutup misalnya, maka orang lain juga akan susah memahami kita. Bagaimana orang lain akan memahami kita kalau kita tidak pernah ngomong dengan orang sekitar kita? Kita menutup diri kita di situ. Nah, nantinya akibatnya akan banyak muncul fitnah-fitnah, terus memicu timbulnya musuh di situ. Akan tetapi kalau kita terlalu terbuka, itu juga tidak baik. Misalnya apa-apa diceritakan ke orang lain, misalnya kita punya apa diceritakan semua ke orang lain. Maka kalau itu kita tidak hati-hati, kita akan terjerumus oleh hal buruk, katanya Imam Syafi'i, dan akan mendatangkan kawan yang tidak baik di situ. Misalnya nih, kita habis punya barang-barang mewah misalnya, karena kita suka menceritakan ke orang lain, maka kita sebarkan informasi itu ke seluruh desa misalnya. Lah, orang yang tidak suka dengan kita maka akan mengincar harta kita tersebut, karena keterbukaan kita akan memicu bahaya bagi kita. Makanya jadi orang jangan terlalu tertutup dan jangan terlalu terbuka. Posisikanlah dirimu di antara kedua itu sesuai dengan situasi dan kondisi hidupmu. Terus yang baik seperti apa? Tadi Om Syafi'i. Yang baik ya tadi, posisikan diri kita di antara keduanya. Jangan terlalu tertutup dan jangan terlalu terbuka. Jadi berpikir selektif di sini. Kita pintar dalam menempatkan diri kita. Kita pintar memposisikan diri kita itu ada di mana. Kalau misal kita di situasi B, kita juga harus bersikap B. Kalau kita berada di situasi A, kita juga harus bersikap A, dan lain sebagainya. Itu adalah berpikir selektif. Nah, terus bagaimana sih caranya menghadapi orang-orang yang bodoh, katanya Imam Syafi'i, atau dalam tanda kutip itu orang yang tidak mau belajar. Jadi janganlah engkau menyampaikan pendapat kepada orang yang tidak menghendakinya. Engkau tidak akan mendapat pujian, pendapatmu pun tidak akan berguna pada orang itu. Jadi pemahamannya seperti ini. Kalau kita bertemu dengan orang, lantas kita punya niat untuk istilahnya itu menyampaikan apa yang kita ketahui, katanya Imam Syafi'i, kita lihat dulu orang-orangnya.
Kalau orang lain itu mau menerima kita, ya silahkan. Tetapi kalau orang lain itu menutup dirinya, lebih baik kita diam di situ. Karena apa? Ketika kita memaksakan pendapat kita pada orang yang telah menutup dirinya, atau dalam artian orang tersebut tidak mau mendengarkan kita, ya itu tidak ada gunanya, kata Imam Syafi'i. Bahkan justru itu bisa menjadi sumber masalah bagi kita. Makanya untuk hubungan kita dengan manusia, kita harus hati-hati di situ. Tidak boleh sembarangan. Kalau kita tidak mau disakiti orang lain, ya jangan menyakiti orang lain. Kalau kita tidak mau dihina, ya jangan menghina orang lain. Kalau kita mau dihormati, ya hormatilah orang lain juga, kan gitu posisinya. Terus katanya Imam Syafi'i, silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja. Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi maksudnya di sini ya, kadangkala dalam hidup ini mungkin kita ketemu orang-orang yang selalu mengkritik kehidupan kita, mungkin selalu menghina kita. Terus ada orang-orang yang selalu mencemooh kita, padahal dia sendiri tidak tahu permasalahan yang kita hadapi. Nah, katanya Imam Syafi'i, ya biarkanlah mereka seperti itu. Karena katanya Imam Syafi'i ya tadi, singa selalu tidak akan membalas gonggongan anjing. Jadi biarlah mereka bersikap bodoh dan menghina, tetapi kita tetap bersikap santun di situ. Nah, itu adalah saran dari Imam Syafi'i. Ketika ketemu orang semacam itu, ya tetap bersikap santun kita. Yang terpenting kita selalu punya niat untuk mencari sebuah kebenaran. Jadi terus katanya Imam Syafi'i, aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil atau bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Terus, menghindarkan telinga dari mendengar hal-hal yang tidak baik merupakan suatu keharusan, sebagaimana seseorang mensucikan tutur katanya dari ungkapan-ungkapan buruk. Jadi ini nasihat yang luar biasa dari Imam Syafi'i, bahwasanya intinya kita harus bisa memposisikan diri kita dimanapun kita berada. Kalau misalnya kita ketemu orang yang tadi disebutkan Imam Syafi'i, orang yang bodoh misalnya, mensikapinya ya biasa saja. Jangan kok kita emosi terus terbawa suasananya, ya kita akan larut di situ. Makanya yang disarankan Imam Syafi'i ya tadi, kita tetap bersikap sopan santun, tetap dalam koridor keilmuan kita, menjaga intelektual kita, jangan sampai kita terbawa arus oleh orang-orang yang seperti itu. Jadi nasihat ini waktu zaman Imam Syafi'i itu, misalnya ya, zaman dulu kan belum ada yang namanya internet, medsos, dan lain sebagainya. Dan kalau kita bandingkan dengan saat ini, kalau ada informasi, ini kan maraknya informasi yang datang tanpa batas. Jadi, tapi terkadang orang tidak mau mencerna informasi tersebut. Maka hati-hatilah ketika membaca sesuatu atau mendengarkan sesuatu. Jangan-jangan informasi yang kita terima itu salah. Jangan-jangan apa yang kita dengarkan itu kita salah, karena kita tidak berpikir di situ. Kita tidak mengecek kebenarannya, dan lantas kita mengambil sebuah kesimpulan yang dimana ketika pemikiran dari awal kita salah, informasi yang kita kelola salah, ya kesimpulan kita juga akan salah. Dan itulah yang diwanti-wanti oleh Imam Syafi'i ketika kita berhubungan dengan manusia.